Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisyina Jinur Hidayah dari kelas SI 17 CBM KJSM akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan, yaitu analisa jurnal dari Bapak dosen Muhammad Iqbal Julhaq. Pertama saya akan membahas judul jurnal saya, yaitu Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Mustahik Penerima Zakat Menggunakan Metode Fuji AHP. Yang kedua, penyusun jurnalnya yaitu Roma Akbar Iswara. Yang kedua ada Edi Santoso. Yang ketiga ada Bayu Rahayudi. Nah, program studinya yaitu Teknik Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Nah, latar belakang jurnalnya, zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang merupakan harta yang dikeluarkan setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan kewajiban. Di sini saya membahas tentang rumah zakat yang ada di Kota Malang, merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat pengelola zakat yang menerima dan menyalurkan zakat kepada mustahik. Selanjutnya ada pengertian dari metode Topsis, karena di sini saya akan membahas tentang metode Topsis tersebut. Langkah-langkahnya ada menentukan parameter, menentukan bobot parameter, menentukan kriteria dari masing-masing parameter, menentukan tabel awal, menentukan normalisasi data, mengalihkan bobot parameter dengan data normalisasi, mencari ideal solution positif dan negatif untuk setiap parameternya, kemudian mencari jarak antara setiap alternatif dengan ideal solution positif negatif tersebut, dan terakhir mencari preference. Nah, parameter yang saya gunakan di sini ada status anak, total penghasilan, jumlah tanggungan, jenis pekerjaan, dan status tempat tinggal. Ini dia soal UAS saya, yaitu pertama ada buatlah 5 data alternatif secara acak. Data harus kuantitatif, ubah terlebih dahulu jika tidak. Terus yang kedua, hitunglah normalisasi versi Topsis. Yang ketiga, hitunglah perkalian antara bobot parameter dengan data ternormalisasi. Yang keempat, carilah ideal solution positif dan ideal solution negatif untuk parameter. Jangan lupa untuk memperhatikan kriteria apakah benefit atau cost. Yang kelima, carilah jarak antara setiap alternatif dengan ideal solution positif. Yang keenam, carilah jarak antara setiap alternatif dengan ideal solution negatif. Carilah preferensi untuk setiap alternatif. Nah, yang ini jawaban saya. Di sini kita akan menentukan tabel awal. Tabel awal yang saya gunakan itu terdapat 5 parameter, yaitu ada status anak, total penghasilan, jumlah tanggungan, jenis pekerjaan, dan status tempat tinggal. Nah, masing-masing parameter itu ada bobotnya. Dari status anak itu bobotnya 0,14, total penghasilan bobotnya ada 0,52, jumlah tanggungan ada 0,03, jenis pekerjaan ada 0,19, dan status tempat tinggal ada 0,12. Nah, di sini satu ini hasil sum dari bobot parameter status anak sampai dengan status tempat tinggal. Di sini selanjutnya ada kriteria dari masing-masing parameter. Yang status anak itu kriterianya benefit, terus total penghasilan kriterianya cost, jumlah tanggungan kriterianya cost, jenis pekerjaan kriteria benefit, status tempat tinggal kriterianya cost. Di sini dari K1 sampai K5 itu ada alternatif. Dengan masing-masing sudah terisi angka-angka di masing-masing tabelnya. Nah, selanjutnya kita harus mencari penyebutnya terlebih dahulu. Cara mencari penyebutnya itu dengan cara ini, memangkatkan masing-masing alternatif tersebut. Di sini ada K1 misalkan ada 3,00, K2 ada 4,00, K3 ada 12,00, K4 ada 7,00, K5 ada 3,00. Di sini caranya
Pertama kita 3,00 pangkat 2 ditambah 4,00 pangkat 2 ditambah dengan 12,00 pangkat 2 ditambah 7,00 pangkat 2 ditambah 3,00 pangkat 2, yang hasilnya 15,07. Seterusnya juga begitu, dari K1 sampai K5 per baris dipangkat lalu dijumlahkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara menentukan tabel normalisasi, yaitu caranya dari ini tadi nih. Pertama, kita ambil contoh dari alternatif K1 yang 3,00 ini dibagi dengan penyebutnya, penyebut baris pertama itu 15,07. Di sini bisa diambil dari baris pertama dibagi dengan penyebut baris pertama. Lalu yang baris kedua sama juga diambil dari K1 yang total penghasilan itu ada 2,00, dibagi dengan penyebutnya di baris kedua ada 7,62. Selanjutnya baris ketiga ada 3,00 dibagi dengan 7,14. Selanjutnya ada 1,00 dibagi 16,94. Selanjutnya ada 5,00 dibagi 16,67. Jadi ke sampingnya itu semuanya caranya sama, dibagi dengan penyebutnya per baris. Selanjutnya di sini mengalihkan hasil perkalian bobot dengan data yang sudah ternormalisasi ini tadi. Pertama, misalkan saya ambil contoh K1, alternatif K1 itu ada contohnya 0,20 dikali dengan bobot parameter yang baris pertama. Sama kayak tadi membagi penyebut tadi, di sini kita mengalihkannya dengan bobot parameter per baris, sama-sama per baris. Nah, misalkan 0,20 dikali 0,14 ini bobot parameternya yaitu 0,03. Selanjutnya ada 0,26 ini dikali dengan 0,52. Ada 0,14. Selanjutnya ada 0,42 dikali dengan 0,03. Ada 0,01. Selanjutnya ada 0,06 dikali dengan 0,19, ada 0,01. Selanjutnya 0,30 dikali dengan 0,12, ada 0,04. Begitupun ke sampingnya semua itu sama dikali dari bobot parameter per baris. Selanjutnya kita akan mencari ideal solution positif dan ideal solution negatif untuk parameter. Di sini ada 5 parameter, yaitu status anak, total penghasilan, jumlah tanggungan, jenis pekerjaan, dan status tempat tinggal. Kriterianya, status anak ada benefit, total penghasilan kos, jumlah tanggungan kos, jenis pekerjaan benefit, status tempat tinggal kos. Di sini K1-nya status anak ada 0,03, total penghasilan ada 0,14, jumlah tanggungan ada 0,01, jenis pekerjaan ada 0,01, status tempat tinggal ada 0,04. K2-nya status anak ada 0,04, total penghasilan ada 0,20, jumlah tanggungan ada 0,02, jenis pekerjaan 0,07, dan status tempat tinggal ada 0,05. K3-nya status anak ada 0,11, total penghasilan ada 0,14, jumlah tanggungan ada 0,00, jenis pekerjaan ada 0,06, status tempat tinggal ada 0,07.
Di keempatnya, status anak ada 0,07, total penghasilan ada 0,27, jumlah tanggungan ada 0,01, jenis pekerjaan ada 0,11, status tempat tinggal ada 0,01. Di kelimanya, status anak ada 0,03, total penghasilan ada 0,34, jumlah tanggungan ada 0,02, jenis pekerjaan 0,14, status tempat tinggal ada 0,07. Pertama, kita akan mencari ideal solution yang positif, di mana benefit itu kita carinya maksimalnya. Nah, di sini ada K1 sampai K5. Untuk status anak, benefit itu kita cari maksimalnya dari 0,03 ini sampai 0,03 di bawah K5 ini, itu maksimalnya kita cari dengan rumus max, terus kita ambil dari 0,03 sampai 0,03 lagi, itu maksimalnya ada 0,11. Terus ideal solution untuk cost dari total penghasilan, kita ambilnya minimal karena dia cost. Itu kita lihat dari rumusnya itu minimal kita ambil dari 0,14 sampai 0,34, yaitu ada 0,14. Selanjutnya, cost lagi kita ambil minimalnya, yaitu kita ambil dari 0,01 sampai 0,02 di bawah ini, yaitu 0,00 yang paling minimal. Selanjutnya, benefit, yaitu kita ambil maksimalnya, yaitu maksimal dari 0,01 sampai 0,14, yaitu 0,14. Selanjutnya ada cost, yaitu minimalnya 0,04 sampai 0,07, minimalnya itu 0,01. Untuk mencari ideal solution negatifnya, kita balik. Apabila benefit, yaitu kita cari minimalnya, dan apabila dia cost, kita cari maksimalnya. Di sini status anak benefit, jadi kita cari minimalnya. Caranya sama, cuman kita ambil minimal dari 0,03 sampai 0,03 K5 ini, yaitu ada 0,03. Terus selanjutnya cost itu kita ambil maksimalnya, yaitu maksimal dari 0,14 sampai 0,34 K5, yaitu ada 0,34. Terus cost lagi kita ambil dari 0,01 sampai 0,02 di K5, itu ada 0,02. Selanjutnya benefit dari jenis pekerjaan, yaitu kita ambil minimalnya dari 0,01 sampai 0,14 di K5, itu ada 0,01. Selanjutnya yang terakhir itu kita ambil maksimal karena dia cost dari status tempat tinggal, yaitu maksimal dari 0,04 di K1 sampai 0,07 di K5, itu ada 0,07. Itu untuk mencari dari ideal solution positif dan ideal solution negatif. Selanjutnya yaitu mencari jarak antara setiap alternatif ideal solution positif. Yang pertama itu kita mencari D1, yaitu dari K1 ya. D1-nya itu caranya dengan benefit yang ini, yang K1 0,03 dikurang ideal solution positif, lalu dipangkat 2 ditambah 0,14 dikurang 0,14 ini dipangkat 2, terus ditambah lagi 0,01 dikurang 0,00 dipangkat 2, ditambah lagi 0,01 dikurang 0,14 pangkat 2, ditambah lagi 0,04 dikurang 0,01 pangkat 2. Nah, itu hasilnya 0,16. Yang kedua, di sini 0,04 dikurang 0,11 pangkat 2, terus 0,20 dikurang 0,14 pangkat 2, ditambah 0,02 dikurang 0,00 pangkat 2,
ditambah 0,07 dikurang 0,14 pangkat 2 ditambah 0,05 dikurang 0,01 pangkat 2, hasilnya 0,12. Selanjutnya untuk yang D3 atau ketiganya yaitu 0,11 dikurang 0,11 pangkat 2 ditambah 0,14 dikurang 0,14 pangkat 2 ditambah 0,00 dikurang 0,00 pangkat 2 ditambah 0,06 dikurang 0,14 pangkat 2 ditambah 0,07 dikurang 0,01 pangkat 2, hasilnya 0,10. Selanjutnya D4 untuk K4 yaitu 0,07 dikurang 0,11 pangkat 2 0,27 ditambah 0,14 tambah pangkat 2 ditambah 0,01 dikurang 0,00 pangkat 2 ditambah 0,11 dikurang 0,14 pangkat 2 ditambah 0,01 dikurang 0,01 pangkat 2, hasilnya 0,14. Yang terakhir untuk D5 yang K5-nya di sini sama, di mana ada 0,03 dikurang 0,11 pangkat 2 ditambah 0,34 dikurang 0,14 pangkat 2 ditambah 0,02 dikurang 0,00 pangkat 2 ditambah 0,14 dikurang 0,14 pangkat 2 ditambah 0,07 dikurang 0,01 pangkat 2 yang hasilnya 0,22. Selanjutnya, mencari jarak antara setiap alternatif ideal solution negatif. Sebenarnya sama, cuman kita di sini ambilnya dari ideal solution yang negatif ini, yang di bawah. Caranya sama, kita ambil contoh aja dari yang ini, dimana K1 atau D1-nya itu yang negatif itu 0,03 dikurang 0,03 pangkat 2 ditambah 0,14 dikurang 0,34 pangkat 2 ditambah lagi 0,01 dikurang 0,02 pangkat 2 ditambah lagi 0,01 dikurang 0,01 pangkat 2 ditambah 0,04 dikurang 0,07 pangkat 2 yang hasilnya 0,20. Sebenarnya caranya sama, cuman kita ambilnya dari yang ideal solution negatifnya ini. Nah, selanjutnya juga sama, K2 dengan D2, lalu K3 dengan D3, K4 dengan D4, K5 dengan D5. Yang selanjutnya, kita mencari preferensi. Nah, di sini cara mencari preferensinya yaitu dengan cara kita ambil dari ideal solution negatifnya, di mana rumusnya ideal solution negatif dibagi ideal solution negatifnya, terus baru ditambah dengan ideal solution yang positifnya untuk mencari F1 atau preference 1. Itu di sini kita ambil contoh 0,20 dibagi 0,20 ditambah dengan 0,16 yang mana hasilnya 1,16. Selanjutnya di sini itu ada D2 yaitu 0,15 dibagi 0,15 ditambah 0,12 dari D2 positif, yaitu hasilnya 1,12. Selanjutnya untuk V3 dari D3-nya itu ada 0,22 dibagi 0,22 ditambah 0,10 dari D3 positifnya, yaitu hasilnya 1,10. Selanjutnya untuk V4 atau sama dengan D4 itu 0,14 dibagi 0,14 ditambah dengan 0,14 yang D4-nya positif, hasilnya 1,14. Yang terakhir V5 atau untuk D5-nya yaitu ada 0,13
dibagi 0,13 ini ditambah lagi dengan D5 positifnya 0,22. Hasilnya 1,22. Selanjutnya setelah semuanya terjumlah ada untuk preferensinya ini, kita ranking dari yang terbesar, yaitu ranking pertama. Di sini yang terbesar ada V5 dengan jumlahnya 1,22, yaitu ranking pertamanya. Yang ranking keduanya ada V1 dengan totalnya 1,16, itu ranking kedua. Ranking ketiganya ada V4, total 1,14, itu ranking 3. Selanjutnya untuk keempatnya ada V2 dengan total 1,12. Yang terakhir itu V3, totalnya 1,10, itu ranking kelima. Nah, sekian penjabaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.